Bu Azmi ya, divisi pengabdian Patio, divisi publikasi, ada Bu Yani ya yang nanti menyampaikan secara teknis seperti apa untuk ajuan kita membuat Google Scholar ya, akun Google Scholar maupun akun Sinta seperti itu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen semuanya homebase baru ya. Di sini ada prodi hukum, ada prodi peternakan, ada prodi manajemen, ada prodi fisioterapis ya, dan prodi satu lagi apa ya? Bapak ke Suara unmute, Pak. mute, Pak. Pada pertemuan kali ini, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir ya, karena ini sangat urgent bagi kita sebagai dosen ya, untuk menunjang karir Bapak Ibu, mulai dari kita sebagai tenaga pengajar, kemudian juga kita sebagai dosen diawali dengan punya NIDN, kemudian juga kita apa namanya melakukan Dharma ya. Kalau di UM ataupun di PTMA kita kenal dengan istilah catur dharma perguruan tinggi Bapak Ibu ya, di mana nanti output dari kegiatan penelitian, pengajaran, kemudian pengabdian masyarakat maupun catur dharma itu sendiri itu luarannya atau outputnya kita simpan begitu ya secara sistem itu di Google Scholar, kemudian ngelink ke Sinta, kemudian juga itu untuk kenaikan Japung dan sebagainya itu kan ngelink ke Sister dan sebagainya. Ini maka diawali Ibu Bapak sebagai dosen kiranya perlu ya ini ada sebuah pertemuan ini sharing informasi berkaitan bagaimana cara membuat akun Google Scholar dan akun Sinta ketika Bapak Ibu sudah punya NIDN seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi disampaikan bahwa kewajiban kita sebagai dosen itu selain mengajar, Bapak Ibu ya, itu ada penelitian, kemudian pengabdian masyarakat, kemudian juga ini ada Al-Islam dan Kemuhamadiahan, di mana Al-Islam dan Kemuhamadiahan ini secara terintegrasi ataupun terinternalisasi dalam semua rangkaian kegiatan catur dharma Bapak Ibu. Nah, ini di sini nih, pendidikan dan pengajaran kita mengajar diusahakan itu mendapatkan kredit yang maksimal Bapak Ibu ya. Ini kalau kemarin ada pertemuan dengan prodi hukum ya, dengan manajemen. Kita sebetulnya mengajar 2 SKS itu kita bisa meraup kredit 39 poin Bapak Ibu ya. Di mana itu kan kita kalau produktif ya membuat buku ajar begitu itu kan poinnya 2. Kemudian juga kita membuat bahan ajar ya dan sebagainya ya. Itu ditotalkan kalau kita ajaran saja sudah 39 kalau tidak salah seperti itu. Belum lagi kita melakukan sebuah penelitian, belum lagi kita melakukan pengabdian masyarakat, belum lagi kegiatan penunjang lain. Nah, ini luaran ini Bapak Ibu harus tersimpan, harus terdokumentasikan sehingga bisa kita klaim menjadi karya kita yang diakui begitu Bapak Ibu ya dan bisa dikonversi nanti untuk kenaikan jabatan fungsional Bapak Ibu ya untuk nanti kepentingan sertifikasi dosen. Bapak Ibu sehingga nanti Bu Yani mohon pencerahannya bagi kita semua sehingga para dosen keluaran dari kegiatan ini itu apa ya bisa ataupun dapat membuat akun Google Scholar maupun akun Sinta dengan prosedur yang benar seperti itu barangkali ya Bu Yani ya karena saya lihat dosen memang alhamdulillah ini motivasinya sangat tinggi Bapak Ibu ya. Jadi kemarin-kemarin ada beberapa dosen yang mengajukan, tetapi mohon maaf barangkali untuk email afiliasinya masih email pribadi. Jadi mohon maaf nanti Bu Yani akan mengarahkan seperti apa, email seperti apa itu kan yang harus kita apa namanya utamakan untuk membuat akun Sinta seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di dalam pembuatan akun Google Scholar ini nanti Bapak Ibu mempunyai ID Google Scholar yang akan disematkan begitu ya pada akun Sintanya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang pertama Bapak Ibu membuat akun Google Scholar yang nanti Anda dapatkan ID Google Scholar itu. Kemudian yang kedua adalah nanti Bapak Ibu membuat
akun Sinta. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini bagi dosen tetap yang sudah berindiden wajib punya akun Sinta. Itu apa itu Sinta itu? Science and Technology Index, artinya platform ilmiah online yang dikelola oleh Kemdikbudristek begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk apa sih Sinta ini Bapak Ibu? Yang pertama untuk mengukur kinerja kita Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang disampaikan apakah itu pengajaran berupa outputnya itu kan buku dan sebagainya ya, bahan ajar ya, HKI, kemudian juga dari penelitian kita punya artikel, kita punya apa buku referensi, buku monograf ya. Kemudian juga dari pengabdian kita punya artikel pengabdian ya Bapak Ibu ya. Nah, ini semuanya harus terdokumentasikan dengan baik dan itu menjadi salah satu kredit bagi kita sebagai dosen dalam menunjang karir kita. Baik tadi ya disampaikan untuk jabatan akademik maupun sertifikasi dosen. Dan mudah-mudahan, nah ini kan setiap 2 tahun sekali Bapak Ibu itu harus mengajukan jabatan fungsional. Ketika 2 tahun sekali mengajukan jabatan fungsional, berarti Bapak Ibu itu produktif. Nah, kita bisa hitung sekarang asisten ahli. Kita untuk kolektor itu 2 tahun. Ya, maka kredit apa yang perlu disiapkan? Ya, bagi dari baik dari bidang penelitian, pengabdian masyarakat, pengajaran. 2 tahun lagi kita ke lektor kepala. Itu ya Bapak Ibu ya. 2 tahun lagi kalau misalkan aturannya berubah nih, tahun ini itu Bapak Ibu bisa loncat menjadi guru besar, menjadi profesor gitu. Jadi kami dari LPPM mendorong penuh bagaimana Bapak Ibu sebagai dosen UM Kuningan ini terus berkarya selain mengajar, Bapak Ibu produktif di dalam melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi, dan kami juga sedang merancang Renstra Bapak Ibu ya, kemudian Renov, roadmap baik itu untuk di tingkatan universitas maupun nanti di tingkatan prodi. Dan nanti ada roadmap kepakaran dosen. Begitu Bapak Ibu ya. Ya secara bertahap insya Allah dan sehingga luarannya atau output dari Bapak Ibu melaksanakan Tridharma yaitu untuk kesejahteraan kampus kita. Itu kan kita nanti kampusnya bereputasi. Begitu Bapak Ibu ya, klasternya naik begitu Bapak Ibu. Dari mana ya? Dari produktivitas Bapak Ibu semua. Itu saja barangkali pengantar dari saya, pernah mohon maaf barangkali ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Oman Hadian MPD. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu penyampaian teknis pembuatan akun kepakaran publikasi dosen untuk akun Google Scholar dan juga Sinta ID yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Publikasi HKI dan Paten kepada Ibu Yani Fitriani MPD. Waktu dan ruang dipersilahkan. Mohon maaf Ibu Yani, saya izin lihat ya sedang menyusun Ya, renstra mangga. dengan para Siap, pimpinan. Bapak. Hatur Bapak Ibu semuanya nuhun. semangat ya. Mohon maaf, saya undur diri. Baik, Bapak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini MC Teh Delia, staf kami di LPPM, hatur nuhun yang sudah memberikan waktu dan ruangnya. Kemudian eh, yang saya hormati Bapak Oman Hadiana selaku Kepala LPPM, Lembaga Penelitian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kuningan. Kemudian ada Pak Tio, rekan saya di LPPM selaku Kepala Divisi, Kepala Bidang Divisi PKM. Dan kemudian Bu Azmi juga rekan saya di LPPM selaku Kepala Bidang Publikasi. Dan Ibu Bapak, terima kasih banyak yang sudah hadir dalam sosialisasi gitu ya, pembuatan akun profil Google Scholar serta Sinta. Bersambung dari tadi Pak Oman yang sudah menjelaskan bahwa Google Scholar dan Sinta ini adalah salah satu hal yang penting ya Bapak dan Ibu ya untuk apa? Untuk ID kita untuk menunjang eh, karir gitu ya, akademik dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dalam sosialisasi ini saya ingin mengarahkan kepada Bapak dan Ibu dosen baru di home base prodi masing-masing gitu ya untuk segera membuat akun profil Google Scholar gitu. Nah, kemarin ketika pekan-pekan kemarin gitu ya ada beberapa dosen yang meminta untuk diverifikasi Sinta, tetapi saya meminta untuk nanti dulu gitu ya supaya apa? Supaya terarah gitu Bapak dan Ibu ya dan kemudian tadi tidak gonta-ganti email gitu ya. Sehingga
kita di LPPM gitu ya, untuk memverifikasinya gitu ya, memverifikasi email, memverifikasi ID-nya dan lain sebagainya itu terarah gitu ya, tidak tidak ke lain hal gitu. Artinya email dan lain sebagainya sudah masuk ke afiliasi UM Kuningan gitu Bapak dan Ibu, berkaitan dengan email kenapa harus UM Kuningan gitu ya, dan lain sebagainya, harus memasukkan NUPTK dan lain sebagainya. Karena salah satunya ialah Bapak dan Ibu nanti ketika memiliki ID Sinta itu otomatis akan masuk ke afiliasi Universitas Muhammadiyah Kuningan gitu. Dan hal tersebut akan berdampak pada tadi Bapak dan Ibu pemeringkatan daripada kita di klasterisasi dikti gitu ya. Daripada penelitian kita di mana gitu ya, publikasi kita di mana dan lain sebagainya. Jadi semuanya saling berdampak itu Bapak dan Ibu. Jadi di sini saya hanya ingin mengarahkan gitu ya Bapak dan Ibu gitu ya, karena ini tugas saya di job desk di divisi saya ingin mengarahkan Bapak dan Ibu untuk segera pekan ini gitu ya, yang belum gitu ya sama sekali membuat Google Scholar, untuk segera publish dulu artikelnya gitu. Karena salah satu ketika kita membuat profil GS atau Google Scholar itu ialah Bapak dan Ibu memiliki artikel yang sudah dipublikasi gitu. Jadi mangga artikel tesis ataupun skripsi yang dulu ketika S1 ataupun S2 ataupun ketika S3 gitu ya, yang sudah dipublish gitu di universitasnya masing-masing, boleh itu di searching dulu gitu ya Bapak dan Ibu ya, di googling dulu di Google apakah teridentifikasi dan sudah dipublish atau belum oleh kampusnya masing-masing. Nah, itu biasanya salah satu syarat ketika kita lulus kuliah gitu ya, di tesis ataupun di disertasi ataupun di skripsi gitu. Nah, artikel tersebut Bapak dan Ibu silakan di searching gitu ya. Apakah sudah ada nama saya gitu ya, di namanya di searching, nama Ibu dan Bapak masing-masing gitu ya, di searching apakah sudah ada atau belum. Nah, nanti kalau sudah ada, Bapak dan Ibu lanjut ke pembuatan akun profil Google Scholar-nya gitu. Namun yang belum ada, ini satu sekali lagi ya Bapak dan Ibu ya, yang belum pernah mempublish artikel, kami arahkan untuk Bapak dan Ibu mempublish dulu artikelnya masing-masing. Baik itu di jurnal nasional ataupun di jurnal internasional. Baik itu yang sudah terindexing oleh Sinta ataupun tidak. Bapak dan Ibu bisa melihat di jurnalnya masing-masing gitu ya, ketika ingin publikasi gitu ya. Bapak dan Ibu bisa melihat di indexingnya apakah ada domain atau apakah ada indexing Google Scholar-nya atau tidak. Nah, ketika sudah ada indexing Google Scholar, otomatis itu akan teridentifikasi gitu ya di akun Google Scholar-nya Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu kenapa wajib gitu ya? Karena Google Scholar itu adalah pencarian publikasi gitu ya. Nah, ini terlihat bahwa ketika Bapak dan Ibu ingin mendaftarkan Sinta atau mendapatkan ID Sinta gitu ya Bapak dan Ibu, salah satu syaratnya ialah Bapak dan Ibu wajib memiliki gitu ya, wajib memiliki artikel di dalam Google Scholar. Oke, lanjut Teteh. Nah, ini saya lanjut saja Bapak dan Ibu. Silakan ketika sudah memiliki artikel gitu ya Bapak dan Ibu, lanjut saja ke pembuatan akun Google Scholar-nya gitu. Nah, ini boleh Bapak dan Ibu di googling gitu ya, di googling Bapak dan Ibu silahkan mengarahkan ke halaman Google Scholar gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu masukkan emailnya masing-masing. Bapak dan Ibu, satu kali lagi, emailnya wajib email afiliasi, domain yang namanya UM Kuningan gitu ya. Jangan sampai pakai email pribadi. Ini jika email pribadi Bapak dan Ibu ini tidak akan terverifikasi oleh email afiliasi. Otomatis nanti ketika Bapak dan Ibu membuat ID Sinta itu harus ngulang beberapa kali gitu. Harus mengulang lagi dari awal gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki Google Scholar tetapi dengan email pribadi atau dengan email kampusnya dulu, silahkan dibuatkan dulu email dengan kampus UM Kuningan. Jadi bisa double, bisa dua, tetapi nanti yang email dulunya atau email pribadinya itu boleh dihapus. Gitu. Jadi dibuat dulu yang email barunya ini, Bapak dan Ibu, yang pakai domain UM Kuningan.
gitu. Nah, kemudian nanti ketika sudah sign in dalam Google Account Bapak dan Ibu, nanti di next gitu ya, seperti biasa ketika membuat akun, kemudian lanjut Teteh. Nah, di sini lihat Bapak dan Ibu ketika sudah masuk, itu biasanya kita diarahkan ke bagian profile saya. Jadi untuk membuat itu kita masuk ke bagian profile saya. Jadi melihat atau mengindeks identitas daripada profil kita. Itu Bapak dan Ibu. Oke, lanjut lagi Teteh. Nah, di sini silahkan di dituliskan, dilengkapi gitu ya Bapak dan Ibu, nama lengkap, afiliasinya Universitas Muhammadiyah Kuningan, emailnya jangan lupa emailnya pakai Kuningan domainnya ya Bapak dan Ibu ya. Kalau ada yang belum punya atau ada yang belum memiliki emailnya, silahkan Bapak dan Ibu hubungi SDM gitu ya, hubungi Pak Junet gitu ya yang ada di bidang SDM gitu. Nah, karena Bapak dan Ibu itu sudah semuanya seluruhnya kemarin saya konfirmasi ke bidang SDM itu sudah memiliki email masing-masing. Nah, takutnya ada yang belum tershare atau belum terkirim gitu ya kepada pribadi Bapak dan Ibu. Nanti silakan dipinta saja ke SDM gitu ya untuk meminta email Kuningan domainnya. Nah, kemudian bidang minat ini Bapak dan Ibu sesuai dengan kepakaran gitu ya. Nanti ditulis oleh Bapak dan Ibu bidangnya apa. Kalau saya kan PGSD gitu ya. Kemudian saya bidang mengajarnya mata kuliahnya pedagogika. Kemudian saya bidang mengajarnya metodologi penelitian dan lain sebagainya. Itu adalah bidang minat. Mangga, kepakaran daripada atau keilmuan yang Bapak dan Ibu miliki gitu ya. Kemudian untuk halaman beranda, ini Bapak dan Ibu tidak perlu diisi, gitu ya, karena ini opsional, gitu ya. Eh, jadi Bapak dan Ibu tidak usah untuk mengisi halaman beranda tersebut, gitu. Oke, kemudian berikutnya Teh Dek. Nah, ini biasanya setelah propel selesai, gitu, dan Bapak dan Ibu, nah kita akan diarahkan untuk mencari artikel, gitu ya, untuk mencari artikel. Nah, kalau Bapak dan Ibu belum memiliki artikel itu tidak akan sampai selesai gitu ya. Tidak akan mesin pencari artikelnya itu tidak akan mencari gitu ya karena kan tidak ada. Jadi nol gitu kosong. Nah, ini wajib untuk sudah memiliki artikel. Baru Bapak dan Ibu bisa membuat profil Google Scholar gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, Bu, apakah harus bersinta gitu ya? Ataupun harus terindeks Sinta gitu, ya? Ataupun harus terindeks Scopus, tidak harus Bapak dan Ibu. Boleh di jurnal yang mungkin Bapak dan Ibu ada di kampus gitu ya, ada jurnal yang sudah terindeks Google Scholar, boleh dipublish di sana saja gitu. Nah, misalkan di jurnal kami di IJETLE, nah itu kan belum di jurnalnya LPPM itu kan belum terindeks Sinta, tetapi sudah terindeks Google Scholar. Nah, itu boleh gitu ya. Boleh dipublish di dalam kampus dulu gitu. Kalau Bapak dan Ibu ingin segera membuat gitu ya Google Scholar-nya. Syukur-syukur Bapak dan Ibu sudah mempublish di luar. Nah, itu akan jauh lebih enak ya gitu. Maksudnya itu kan sudah sudah terindeks Sinta, sudah terindeks Scopus dan lain sebagainya. Itu kan nilai kumnya juga akan naik ke BKD dan lain sebagainya. Oke, itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini kalau tidak ada artikelnya itu tidak akan bisa lanjut ke setelan Bapak dan Ibu, tidak bisa lanjut ke tahap akhir gitu. Jadi Bapak dan Ibu wajib sekali lagi wajib untuk memiliki dulu artikel yang sudah terpublish gitu ya. Oke, kemudian next Dede. Nah, di sini Bapak dan Ibu tahap terakhir gitu ya ketika Bapak dan Ibu membuat profil Google Scholar ialah kita membuat setelan gitu ya. Nah, ini biasanya Bapak dan Ibu silahkan di setel dijadikan profil saya itu untuk umum. Nah, tadi Bapak dan Ibu saya kembali lagi kalau Bapak dan Ibu memiliki dua akun yang dulu misalkan yang waktu S1 sudah membuat akun Google Scholar itu biasanya dipilih salah satu di setelan ini kita. Nah, ini boleh Bapak dan Ibu biasanya yang Kuningan yang afiliasi ini wajib untuk dijadikan profil umum gitu. Tetapi yang pribadinya Bapak dan Ibu itu biasanya ada pilihan hapus email atau hapus akun yang ini gitu ya. Nah, itu dihapus saja salah satu saja pilih gitu. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu ketika kemarin mungkin Bapak dan Ibu sudah memiliki Google Scholar gitu ya, akun Google Scholar, tetapi dengan email yang lama itu bisa diperbarui dengan email yang terbaru yang saat ini kita miliki di afiliasi.
Oke, seperti itu Bapak dan Ibu selesai. Nah, ini Bapak dan Ibu mungkin sudah memiliki gitu ya, bukan mungkin ya, tapi sudah memiliki akun atau profil Google Scholar tadi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini akan terlihat tampilannya seperti ini gitu ya, akan terverifikasi oleh afiliasi kita. Nah, ini saya masih pakai UPMK gitu ya karena kebetulan kemarin ketika akan membuat UM saya konfirmasi lagi bahwa UPMK masih aman terkendali dan saya sedang publish di beberapa artikel jadi saya masih memakai domain yang UPMK yang terpenting UPMK itu adalah salah satu domain yang digunakan di Universitas Muhammadiyah Kuningan gitu ya jadi masih aman gitu jadi Bapak dan Ibu nah nanti akan seperti ini ada identitas gitu ya. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki akun seperti ini, gitu ya, akun profil Google Scholar, Bapak dan Ibu bisa memasukkan gitu ya artikel-artikelnya gitu ya di secara manual ataupun secara otomatis itu Bapak dan Ibu. Nah, ini terdapat beberapa hal kutipan gitu ya di dalam akun Google Scholar ini gitu ya. Kutipannya berapa, nah nanti indeksingnya berapa gitu ya sehingga Bapak dan Ibu kutipan-kutipan ini jelas dan tentu akan berdampak pada pemeringkatan sinta kita gitu ya cinta kita di dalam afiliasi atau di dalam perguruan tinggi. Oke, seperti itu mungkin Bapak dan Ibu untuk pembuatan profil Google Scholar. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah memiliki tampilan yang tadi gitu ya, sudah memiliki profil Google Scholar. Nah, biasanya di sini di atas gitu ya, kemarin tidak ter-screenshot ya. Di atas ini ada link. Nah, itu adalah link ID Google Scholar gitu. Nah, link ID Google Scholar ini Bapak dan Ibu silakan di-save gitu ya. Kenapa harus di-save? Karena link Google Scholar ini gitu ya akan menjadi prasyarat ketika Bapak dan Ibu membuat akun Sinta ID. Nah, ini lanjut Delia. Di sini Bapak dan Ibu silahkan ketika tadi sudah selesai gitu ya, memiliki profil Google Scholar, Bapak dan Ibu lanjut ke pendaftaran Sinta. Nah, kalau tadi di Google Scholar itu tidak perlu verifikasi dari LPPM, hanya verifikasi email saja, itu sudah otomatis akan terverifikasi. Tetapi di pembuatan akun Sinta, ini wajib diverifikasi oleh akun verifikator atau yang sedang kita pegang di LPPM. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah membuat akun Sinta ini wajib untuk mengkonfirmasi kepada pihak LPPM, baik itu ke saya gitu ya selaku bidang publikasinya atau ke Pak Oman gitu ya, ataupun ke yang lain boleh ke Pak Tio gitu ya, ataupun ke Delia. Tetapi kalau saya gitu ya menyarankan Bapak dan Ibu dicek ulang lagi tadi ya emailnya, NUPTK-nya gitu ya. Kemudian statusnya dan lain sebagainya itu mohon dicek ulang kembali. Kemarin ketika saya lihat beberapa dosen yang mendaftar gitu ya, yang mendaftarkan akun Sinta, ada beberapa orang yang masih menggunakan email pribadi atau email yang lamanya. Jadi saya tidak memverifikasinya gitu. Dan nanti insya Allah bagi yang sudah daftar gitu ya, saya akan delete kembali dan Bapak dan Ibu bisa mendaftar ulang lagi gitu. Jadi salah satu syaratnya Bapak dan Ibu bisa mendaftar ulang kembali itu wajib di delete akunnya gitu ya sama verifikator gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu silakan masuk ke halaman URL-nya sinta.kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak dan Ibu masuk ke halaman di sini ya, registrasi. Nah, Bapak dan Ibu silakan dimasukkan untuk status gitu ya. Status itu biasanya lecture gitu ya. Kita pilih yang lecture karena kita dosen gitu ya. Ada lecture dan researcher. Nah, itu biasanya kita pilih lecture gitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian NUPTK. Nah, ini wajib ya Bapak dan Ibu ya. NUPTK atau NIDN yang sudah memiliki NUPTK atau NIDN itu wajib dituliskan atau disertakan. Kalau dulu saya kan pakai NIDN ya, kalau sekarang Bapak dan Ibu memakai NUPTK. Nah, ini silakan dituliskan di sini gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu untuk full name gitu ya, silakan Bapak dan Ibu tulis afiliasinya. Nah, ini biasanya afiliasi itu di searching gitu ya, ada mesin pencarinya Bapak dan Ibu. Nah, ini di searching gitu ya, otomatis nanti akan menunjukkan kepada kolom pencarian Universitas Muhammadiyah Kuningan. Teh D di ini yang selanjutnya next.
Oke, nah ini ya, Bapak dan Ibu ya, kita pilih kolom lecture yang ini ya, jangan researcher gitu ya, karena kita statusnya adalah dosen. Gitu, oke. Kemudian, nah ini yang sudah terisi, tadi bisa diperbesar biar terlihat. Nah, oke. Nah, ini ya, Bapak dan Ibu ya, untuk apa namanya status lecture. Kemudian saya, karena saya memiliki NIDN dulu ya, belum memiliki NUPTK, itu saya masukkan NIDN. Kalau Bapak dan Ibu sekarang sudah memiliki NUPTK, gitu ya, karena NIDN-nya sudah tidak ada, silakan masukkan nomor NUPTK-nya. Kemudian full name-nya. Nah, di sini di searching, gitu ya, ada mesin pencarinya, gitu ya. Diketik manual, nanti otomatis searching, gitu ya, untuk Universitas Muhammadiyah Kuningan. Nanti ada apa namanya kodenya, gitu ya, yang menunjukkan bahwa afiliasi Universitas Muhammadiyah Kuningan. Nah, ini untuk akademik jabatan fungsional itu kemarin ketika saya mendaftar itu saya belum memiliki jabatan fungsional. Kalau sekarang Bapak dan Ibu kan sudah memiliki jabatan fungsional ya sama saya juga. Nah, ini silahkan di klik saja gitu ya. Ada asisten ahli gitu ya, ada tenaga pengajar, ada lektor kepala dan lain sebagainya itu dipilih. Itu ya Bapak dan Ibu silahkan dipilih untuk jabatan fungsionalnya masing-masing. Nah, kemudian ini yang paling wajib juga Bapak dan Ibu ialah eh, NIK ya, number atau ID card number KTP gitu ya Bapak dan Ibu. Nah ini nik kita di KTP itu silahkan dituliskan. Kemudian nah ini email ya wajib Bapak dan Ibu email menyertakan domain UM Kuningan gitu ya. Saya tidak ingin memverifikasi pendaftaran Bapak dan Ibu Sinta ID-nya masih menggunakan email pribadi gitu. Itu akan otomatis saya delete gitu ya Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu wajib untuk mendaftar kembali. Nah, kemudian di sini ada password. Ini boleh Bapak dan Ibu biasanya numbering dan numeric ya, itu ya angka ataupun apa. Nah, nanti silakan passwordnya di shape masing-masing. Ini jangan lupa gitu ya. Biasanya akan terkonfirmasi password ini gitu ya, di email masing-masing kita. Nah, kemudian ini akun Google Scholar tadi yang dinamakan dengan ID Google Scholar yang tadi saya tunjukkan di atas Bapak dan Ibu keberadaannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki akun Google Scholar tadi yang sudah saya sematkan di PowerPoint yang tadi gitu ya. Nah, ini di apa copy paste gitu ya Bapak dan Ibu di eh, apa bagian Google Scholar URL ini. Nah, ini adalah salah satu link atau ID Google Scholar yang harus di-save oleh Bapak dan Ibu gitu. Nah, ini biasanya kita lihat di preview ini ada profil kita. Kalau kita sudah ganti oleh fotonya kita gitu ya. Nah, ini ada previewnya. Jadi kita lihat dulu benar tehnya linknya gitu ya. Ini menunjukkan Google Scholar Pak Galuh ataupun Pak Nandang boleh nanti ya dilihat dulu gitu jangan sampai salah. Dan ini yang terakhir ya Scopus ID ini sifatnya opsional Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki Scopus ID, mangga dilebetkan gitu ya. Dimasukkan Scopus ID-nya, barulah Bapak dan Ibu masuk ke registration. Nah, nanti biasanya ada email gitu ya ke email Bapak dan Ibu verifikasi. Nah, itu biasanya silakan diklik dulu emailnya. Baru ketika Bapak dan Ibu sudah mengklik emailnya gitu ya di domain email Ibu UM Kuningan atau Bapak di domain UM Kuningan, nah nanti Bapak dan Ibu konfirmasi ke pihak LPPM gitu ya. Boleh mungkin biar terkendali oleh kepada saya gitu ya. Saya cek gitu ya Bapak dan Ibu ataupun ke Delia ataupun ke Pak Oman atau Pak Tio atau Pak Bu Azmi. Jadi nanti kami cek gitu. Nah, nanti kalau sudah oke kami SAC gitu ya. Kami verifikasi. Oke, baik seperti itu Bapak dan Ibu, itu sudah sampai tahap registrasi. Nah, ini mohon izin untuk share kembali Teh D sebentar. Keluarkan dulu Dedek. Saya mau share dulu, sharingkan. Mangga. Boleh bertanya, Ibu Punten? Boleh, boleh Ibu, mangga. Ya, ya, hatur nuhun Bu atas ini sharing ilmunya. Ini sedikit ya yang mau saya tanyakan. Kemarin ya saya sudah coba bikin akun Sinta itu.
Tapi saya kan NUPTK tuh panjang ya nomornya, jadi saya masukinnya NIDN. Itu masalah nggak, Bu, kira-kira? Oke. Baik, berarti masih NIDN ya Bu ya? Dulu NIDN udah dapat, terus NUPTK juga Oke. ini kan tadi Nggak juga. apa-apa Bu, sama saja. Sama aja Sama ya, saja. nggak ada kendala nanti Nggak ada kayaknya. kendala, mohon. Iya. Yang terpenting kalau domain emailnya sudah pakai WM Kuningan Ibu? Iya, sudah, sudah. Sudah ya, oke, Iya, siap. iya Nanti itu tinggal aja sih, Bu. dikonfirmasi. Mohon, mohon. Tinggal Ya, dikonfirmasi saja ya Bu ya. iya Bagi yang siap. apa Hmm. sudah mendaftar nanti silakan di list saja kita konfirmasi gitu ya supaya cepat di ACC gitu. Dan ini nanti Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu sudah ter ACC, sudah terverifikasi oleh LPPM, ini akan masuk nama Bapak dan Ibu gitu ya. Nama-nama autor, nama-nama dosen ke dalam rumahnya gitu ya. Ke dalam rumahnya Universitas Muhammadiyah Kuningan. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti akan terverifikasi gitu ya. Bapak dan Ibu nanti ada di tahapan berapa gitu ya, nomor ke berapa. Nah, nanti dilihat dari sini Bapak dan Ibu Sinta skornya berapa gitu ya. Nah, ini juga akan berpengaruh gitu ya, Bapak dan Ibu ke penelitian gitu ya yang akan kita ajukan nanti hibah-hibah gitu ya. Tahun depan Bapak dan Ibu kan bisa memulai hibah gitu ya. Jadi ini prasyaratnya Bapak dan Ibu sudah masuk apa namanya domain Sintanya gitu ya, sudah masuk profil Sintanya masing-masing ke rumahnya gitu ya ke Universitas Muhammadiyah Kuningan. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu memiliki Sinta di rumah yang lain gitu ya. Nanti kalau punya Sintanya di rumah yang lain otomatis tidak akan terdeteksi gitu ya oleh domain atau rumahnya Universitas Muhammadiyah Kuningan. Nah ini kemarin siapa ya? Kalau nggak salah Pak Iskandar ya sudah terakses itu. Coba. Oh ini Pak Iskandar ya sudah masuk. Nah, Pak Iskandar ini sudah masuk. Kemarin saya cek, Pak Iskandar sudah apa namanya sinta skornya sudah besar ya. Bapak ya sudah ini udah rajin nih publikasi gitu ya. Nah, Pak Iskandar sudah memiliki ID Sintanya dan sudah kami verifikasi gitu ya Bapak dan Ibu ya. Sudah kami verifikasi. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau sudah terverifikasi Bapak dan nama Bapak dan Ibu profilnya sudah ada pasti. Boleh dicek gitu ya di apa namanya di afiliasi Universitas Muhammadiyah Kuningan. Oke, seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu boleh saya kembalikan lagi ke Delia. Mangga, Dek. Baik Ibu, terima kasih atas paparan terkait teknis pembuatan akun Google Scholar dan juga Sinta ID. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mangga kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait pembuatan akun Google Scholar ataupun Sinta ID, dipersilahkan. Tanya, Bu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait pembuatan akun Google Scholar dan juga Sinta ID? Saya mau bertanya, Teh Delia. Boleh Ibu, mangga Ibu Sinta. Baik, izin bertanya ya Ibu Bu Yani. Tadi kan kata Ibu emailnya harus terafiliasi ya. Kebetulan saya itu udah punya akun Sinta sebelum masuk ke UM. Jadinya pakai emailnya email pribadi. Nah, ketika saya coba edit gitu ya, ternyata tidak ada edit untuk email gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya baiknya bagaimana ya Bu? Oke. Apakah membuat ulang atau saya email ke helpdesk Sintanya gitu? Aha, aha. Oke, ininya penanyanya Bu Sinta ya. Tetapi masih ingin mendaftarkan ke Sinta lagi gitu ya. Betul. Oke, alhamdulillah. Bu Nida sampai senyum ya Bu Nida ya. Oke, baik terima kasih banyak Bu Sinta. Ini banyak kasus ya Ibu dan Bapak gitu ya karena tadi ya sudah memiliki akun Google Scholar ataupun sudah memiliki akun ID skin Sintanya masing-masing. Nah, ini biasanya Bu Sinta silakan untuk membuat ulang gitu ya dengan domain email gitu ya, dengan domain email UM Kuningan. Jadi didaftarkan lagi Bu.
di Google-nya gitu ya, di Google-nya kita masuk ke account gitu ya. Kita masuk ke account email UM Kuningan, dimasuk ke searching apa Google Scholar-nya, nanti masuk lagi ke profile. Dan itu Bapak dan Ibu, saya ingatkan jangan khawatir gitu ya. Biasanya ini nih kasusnya. Jangan khawatir ketika nanti di mesin pencarian itu tidak ada artikel yang kita temukan. Ah, itu ditunggu Bapak dan Ibu sekitar 3 sampai 7 hari. Karena kan Google juga mungkin mencari ya Bapak dan Ibu ya, ibaratkan jodoh ya harus mencari dulu, sabar dulu gitu ya. Jadi mungkin ditunggu dulu gitu. Jadi kita tidak bisa langsung gitu, Pak Tio ya. Kita tidak bisa langsung gitu ya membuat mencari artikelnya gitu ya. Kita kan harus mengidentifikasi dulu gitu ya. Meskipun Google itu mesin, tetapi kan harus mengidentifikasi dulu ya Ibu ya. Gitu. Jadi kita tunggu 3 sampai 5 hari. Nah, nanti kalau sudah masuk ke profil, sudah masuk ke artikel yang tadi, ketika membuat akun Google Scholar tidak bisa melanjutkan, nggak apa-apa, Bapak dan Ibu di stop dulu gitu ya, di stop dulu, nanti dilanjutkan 5 hari atau 7 hari. Gitu. Nanti lanjutkan lagi seperti itu lagi. Biasanya itu akan teridentifikasi atau terdeteksi. Kemarin ketika saya melakukan itu gitu ya, ketika saya pindah domain dari UPMK ke UM Kuningan, itu 1 hari belum ketemu gitu ya. Ataupun 1 jam belum ketemu. Aduh, artikel saya kemana ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti saya tunggu dulu deh 3 hari. Ternyata ada gitu artikelnya. Gitu. Seperti itu ya Bu Sinta. Kemudian nanti Ibu jangan lupa nanti untuk Google Scholar yang satunya, yang dulunya itu dihapus gitu karena kalau tidak dihapus itu akan doubling. Jadi ketika nanti kita publish di lain hari gitu ya, besok-besok kita akan publish di artikel-artikel atau di jurnal yang lain, itu akan terkonektivitas gitu ya. Akan memilih mau ke UM Kuningan afiliasinya domainnya atau ke yang lain ya. Nah, itu gitu. Jadi usahakan Bapak dan Ibu hanya memiliki satu akun Google Scholar dengan domain UM Kuningan. Oke, seperti itu ya, Bu Sinta ya. Izin menambahkan, Bu. Mhm. Berarti kalau untuk akun Sinta itu bikin ulang kan ya dengan Mohon, Google mohon, Kampus. mohon. Sedangkan kalau Google Scholar tuh kemarin tuh memang saya juga sama bikinnya sebelum Mhm, masuk M mhm, juga. Tapi mhm. setelah saya coba kalau Google Scholar masih bisa diedit emailnya, masih bisa Betul, betul, aplikasi. Berarti tidak perlu betul. membuat ulang kalau untuk Google Scholar. Nah, itu hanya bisa mengedit afiliasi saja, tetapi akun kita Mhm. masih yang lama, Oh, gitu. gitu. Gitu, Jadi Bu. baiknya dibuat ulang lagi juga ya, Bu? Baiknya, betul, baiknya dibuat ulang lagi, gitu. Karena apa namanya kami juga yang dosen yang lama, gitu ya, itu akan memberikan sosialisasi kembali untuk membuat akun yang baru, gitu. Karena eh, bisa memang iya betul, bisa diedit untuk profil itu email, kemudian afiliasi kita bisa diedit. Tetapi itu akun yang ada di akun Google-nya itu bukanlah eh, yang baru, gitu ya, masih yang lama. Boleh Bu Sinta cek ya, itu ya masih yang lama gitu. Nah biasanya dan itu saya sarankan untuk Bapak dan Ibu membuat saja akun yang baru, membuat ulang gitu. Makanya nanti ketika sudah membuat ulang, tetapi tidak di searching di artikelnya tidak muncul di searching yang tadi di pendaftaran, itu Bapak dan Ibu boleh ditunggu 3 sampai 5 hari atau 7 hari. Biasanya kalau paling lama 7 hari, gitu ya 1 mingguan lah gitu. Disabaran hela gitu ya. 1 mingguan, kalau tidak ada kabar nanti boleh Bapak dan Ibu menghubungi saya gitu ya ataupun pihak yang di LPPM gitu ya untuk mendampingi secara langsung boleh gitu. Nah, kemudian nanti Bu Sinta ya saya delete dulu kon ya di Iya, Sinta ID-nya ya gitu ya ya. karena kemarin ketika saya lihat minta ke Pak Oman ya untuk verifikasi dan ternyata saya cek gitu ya ada beberapa hal gitu ya email ya yang utama ya emailnya masih pribadi Bu Sinta ya. Ya, Oke, siap. Nanti saya delete akun ya, Bu ya, biar ya. Ibu bisa langsung mendaftarkan Sinta ID-nya. Tapi nanti tunggu dulu Google Scholar yang baru. Keluar ya. Itu karena Google Scholar yang baru, Bapak dan Ibu itu otomatis ID-nya baru lagi. Nah, ini itu gitu. Jadi saya pun pertamanya problematika saya seperti itu ya. Aduh, kalau misalkan akunnya diganti, otomatis linknya terganti semua gitu, Bapak dan Ibu. ID-nya ngeganti semua tadi yang HTTPS gitu ya, ID sekulernya. Nah, kemudian ketika saya cek di verifikator, oh ternyata bisa diedit gitu. Tetapi kalau di verifikator itu editnya secara satu persatu, Bapak dan Ibu gitu.
Jadi ini yang baru-baru, dosen yang baru saya sarankan nanti membuat Google Scholar dulu. Tunggu dulu sampai selesai, barulah ke ID Sinta. Gitu. Ya, Gitu ya. Ibu makasih ya. Ibu. Oke, sami-sami. Hatur nuhun. Oke, Mangga mungkin Bapak dan Ibu ada lagi pertanyaan? Mohon izin Ibu, tadi Bapak Rian mengangkat tangan. Mangga Bapak. Oke. Bentar Bu, ini ada tukang paket Bu, bentar Bu, yang lain dulu aja. Ada tukang Boleh, boleh pakai. Bapak. Mangga Bapak Ibu yang lainnya barangkali ingin bertanya. Ya, ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Oke, Pak Sena. Ya, dari saya dari STI, Bu. Nih, saya kan udah bikin akun cintanya ya, tapi Google Scholar-nya masih yang email pribadi gitu. Ah, Tuh, itu tadi saya mau edit, ternyata pilihannya nggak ada gitu ya, Bu. nggak ada. Nggak ada ya. Berarti Ah, itu ah. eh, harus gimana ya, Bu? Oke, Bapak Punten, mungkin untuk ID Sintanya sudah diverifikasi belum sama LPPM? Lihatnya di mana ya, Bu ya? Itu jadi kalau sudah diverifikasi oleh LPPM, otomatis sudah masuk ke ruang saya, ke ruang kami gitu ya, ke Universitas Ah, Muhammadiyah Kuningan sudah masuk ke rumahnya. Tapi ya, kalau belum, nanti saya delete account aja ya Pak Sena ya. ya boleh. Delticon, Bapak kalau sudah daftar di Sinta ID ke afiliasinya UM tapi belum dikonfirmasi oleh kami Hmm. delete account, nanti Bapak balik lagi tadi seperti Bu Sinta balik lagi daftarkan Oh, ulang lagi Google oke, oke. Scholar-nya. Gitu. Jadi balik lagi daftarkan lagi Google Scholar-nya pakai afiliasi UM Kuningan. Ketika di mesin pencarian artikelnya belum terkonektivitas atau belum ada artikel yang masuk, nah itu disabaran heula gitu ya, sabar Ya, dulu keluar dulu, nanti tunggu 3 sampai 5 hari. Nanti baru ketika sudah 3 sampai 5 hari, Bapak dan Ibu boleh masuk lagi gitu ya, daftar lagi ke hmm. Google Scholar-nya gitu. Tetapi Hmm. tadi ya Pak ya, Pak Sena ya domainnya pakai UM Kuningan ya gitu. Untuk Jangan Sinta sampai sih udah ini Bu. Untuk mm, Sinta sih udah UM Kuningan sih Bu. mohon. Tetapi Ah, nanti ID Google Scholar-nya itu pasti beda lagi. ya itu Mm, juga. gitu. Oh, Bisa sih kami edit manual gitu ya, secara boleh. manual di akun verifikator, tetapi takutnya tidak sinkron. Mending menurut saya, Hmm, Bapak dan Ibu silahkan dicek ulang lagi saja dari tahap awal. Nanti kami delete dulu bagi yang sudah mendaftar Sinta ID-nya, di delete di verifikatornya. Bapak dan Ibu daftar ulang saja dari awal, dari mulai oke, GS, oke. nanti masuk ke Sinta. Gitu ya. Pak Oke, Sena siap ya, Bu. seperti itu Ya, jelas ya Pak Sena ya. ya. Berarti saya nanti konfirmasi ke siapa Bu? Boleh, Buat boleh ke saya, delete-nya. boleh. Oh, Boleh ke boleh. saya, Bapak. Gitu Ya. ya. Oke. Oke, terima kasih Bu. Mohon Ya, sami-sami Pak Sena. ya. Baik, Bapak Rian, apakah ingin ditanyakan? Terima kasih Bu Delia juga Bu Yani atas pemaparannya. Sebetulnya pertanyaannya sih udah sih Bu, jadi saya nggak jadi nanya sih. Tadi udah di apa sudah terwakilkan oleh Bu Sinta gitu Bu Yani. Cuman terima kasih masukannya bahwa kalau jodoh harus disabarin gitu Bu Oh ya. gitu ya, Pak Terima kasih Rian ya. ini Bu. Ya. Betul, harus di Jadi searching dulu ya Pak Rian ya. ya, jadi pertanyaannya udah tadi sama Sinta diwakili gitu. Terima kasih Baik, Bu Yani. Bu. oke, baik. Terima kasih Baik, banyak Pak Bapak. Rian. Terima kasih, Bapak. Pak Rian bakalan curhat sama dong gitu ya. Jangan-jangan. Apa Pak Tio? Lanjut Delia. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali, mangga dipersilahkan. Sudah jelas mungkin ya ini ya, mudah-mudahan ya. Nanti mungkin Bapak dan Ibu saya minta untuk yang sudah daftar Sinta gitu ya, kemudian belum kami verifikasi, silahkan di list saja di WA kan ke saya ataupun ke Delia gitu ya. Nanti biar segera sekarang gitu ya, sekarang kami langsung delete account gitu hari ini juga gitu. Biar Bapak dan Ibu bisa langsung ke pendaftaran Google Scholar-nya gitu. Baik, Bapak Ibu, jikalau tidak ada pertanyaan lagi, untuk meeting kali ini akan kami tutup. Terima kasih kepada Ibu Yani Fitriani MPD yang telah memaparkan terkait pembuatan akun Google Scholar ataupun Sinta ID, dan begitupun Bapak Ibu dosen yang telah hadir dalam meeting kali ini. Semangat Bapak Ibu untuk publikasinya.
Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke tahap terakhir yaitu penutup. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita tutup meeting kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Bapak mohon izin, ini saya kirimkan ini dulu ya absensinya. Mohon maaf. Izin Bu Delia, Ya, itunya PPT-nya bisa saya di-share nggak ya? boleh boleh Bapak. Nanti Ya. di-share. Ya. Bu Nida sudah ya? Bu Nida mah sudah, kalau nggak salah udah daftar Sinta belum Bu? Bu Nida? Kalau tinggal nunggu artikel, Bu. Oh, tinggal sama ini ya, Artikel publik. sama mohon sama Pak siapa namanya teh? Bu Linda sudah ya, Bu Linda ya. Anton? Sama Pak Anton ya, mohon. Oke, siap. Ya. Ibu, Jadi Bapak dan Ibu kalau yang belum memiliki artikel boleh dipublish di dalam saja di jurnalnya kampus biar tidak kesulitan tuh. Oh, Itu. bagus. Ibu Gimana izin, Pan? Bu. Iya? Saya saya 2 hari kemarin kalau nggak salah udah daftar Google Scholar sama yang Sinta itu, Bu. Mohon izin Mohon. dikonfirmasi, Bu. Siap. Oke, Pak Nandang. Nanti saya cek Oh, ya. Siap. ya, nuhun, Bu. Mohon sami-sami. Bapak Oke. Ibu, untuk absensinya sudah dikirim lalu via chat. Untuk PPT-nya nanti akan diinformasikan kembali. Oke. Baik, Bapak Ibu, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.